Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam, peristiwa itu bukan hanya tentang pemberian wahyu, tetapi juga tentang sebuah ujian besar bagi Bani Israel yang telah melampaui batas. Taurat bukan sekadar kitab hukum, tetapi merupakan simbol dari perjanjian antara Allah dengan umat yang telah menyaksikan mukjizat demi mukjizat, namun tetap sering membangkang. Para ulama menjelaskan bahwa di balik turunnya Taurat tersimpan kisah penuh getaran ketakutan, pertaubatan yang disertai darah, dan keagungan kalam Allah yang membuat gunung pun tunduk. Ketika Bani Israel keluar dari Mesir setelah diselamatkan dari kejaran Fir'aun, mereka telah melihat dengan mata kepala sendiri laut terbelah dan menutup kembali menenggelamkan pasukan yang zalim. Namun, tak lama setelah selamat, hati mereka kembali condong pada kesesatan. Mereka berkata kepada Musa, sebagaimana difirmankan Allah dalam surah Al-A'raf ayat 138. Wahai Musa, buatkanlah untuk kami sesembahan, sebagaimana mereka mempunyai sesembahan. Mereka melihat kaum penyembah berhala dan menginginkan hal yang serupa, seolah lupa bahwa Allah lah yang telah menyelamatkan mereka dari kehinaan. Kemudian Nabi Musa dipanggil oleh Allah ke Gunung Tursina untuk menerima wahyu selama 40 malam. Di saat Musa berbicara dengan Tuhannya dan menerima perintah-perintah yang agung, Bani Israel di bawah pimpinan Samiri justru membuat patung anak sapi dari emas. Mereka menyembahnya dan bersenandung di sekitarnya. Sebagian ulama menafsirkan bahwa anak sapi itu bisa mengeluarkan suara seperti lembu karena ada rongga di dalamnya yang ditiup angin, dan Samiri menggunakan tipu daya itu untuk menyesatkan kaum yang lemah imannya. Ketika Musa kembali, ia melihat dengan mata sendiri kaum yang telah Allah muliakan kini terjerumus dalam penyembahan yang keji. Musa pun melemparkan lauh-lauh Taurat dari tangannya karena amarah yang membara. Ia menarik rambut saudaranya Harun yang telah ditinggalkan untuk menjaga mereka. Namun Harun berkata dengan lembut bahwa ia telah mencoba menasihati mereka, tetapi mereka hampir membunuhnya. Amarah Musa mereda, namun kesedihan yang mendalam menyelubunginya. Ia bersujud memohon ampun kepada Allah dan kemudian berdoa untuk kaumnya agar Allah memberi mereka kesempatan bertobat. Tetapi Allah tidak menerima taubat mereka kecuali dengan syarat yang amat berat. Para ulama menjelaskan bahwa taubat Bani Israel kala itu adalah salah satu bentuk pertaubatan paling mengerikan dalam sejarah umat manusia. Allah memerintahkan mereka untuk membunuh diri mereka sendiri sebagai penebus dosa syirik yang mereka lakukan. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 54, "Maka bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu, yang demikian itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu." Para mufasir seperti Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi menjelaskan bahwa maksudnya adalah mereka diperintahkan untuk saling membunuh di antara sesama, yang tidak ikut menyembah patung membunuh yang ikut menyembah, hingga bumi dipenuhi darah. Dalam riwayat disebutkan bahwa kegelapan turun menyelimuti mereka, lalu mereka saling membunuh tanpa tahu siapa yang dibunuh dan siapa yang membunuh. Ketika darah mengalir dan tangisan menggema di tengah lembah, Allah menerima taubat mereka dan mengangkat kegelapan itu. Begitu kerasnya ujian itu hingga mereka menyadari betapa berat akibat dari kesesatan. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa jumlah yang terbunuh sangat banyak, dan setelah itu Allah mengangkat bencana tersebut dan menyatakan bahwa taubat mereka diterima. Ini adalah bentuk penyucian dari dosa syirik dengan pengorbanan yang amat besar. Maka terjadilah di antara mereka rasa takut yang luar biasa terhadap kemarahan Allah, dan mereka tunduk serta menangis dengan tubuh penuh luka dan darah. Setelah peristiwa itu, Allah berfirman kepada Musa untuk menerima Taurat kembali. Ketika Musa naik ke gunung, ia memohon agar bisa melihat Allah. Maka Allah menjawab dalam surah Al-A'raf ayat 143,
engkau tidak akan sanggup melihatku, tetapi lihatlah ke gunung itu. Jika ia tetap di tempatnya, maka engkau akan melihatku." Lalu ketika Allah menampakkan sedikit saja dari keagungannya kepada gunung, gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Ketika ia sadar, ia berkata, "Aku bertaubat kepadamu, dan aku adalah yang pertama beriman." Dari sinilah para ulama mengatakan bahwa turunnya Taurat bukan hanya peristiwa pemberian hukum, melainkan pertemuan antara seorang nabi yang benar dengan keagungan Sang Pencipta yang membuat alam semesta pun tunduk. Ketika Musa membawa kembali Taurat, Bani Israel diperintahkan untuk berpegang teguh padanya. Tetapi mereka masih merasa berat dengan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Maka Allah mengangkat gunung Thur di atas kepala mereka, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 63. Dan ketika kami angkat gunung itu di atas mereka seakan-akan naungan, dan kami berkata, "Peganglah dengan kuat apa yang kami berikan kepadamu." Para ulama menafsirkan bahwa gunung itu diangkat seperti payung raksasa di atas kepala mereka, sehingga mereka menyangka gunung itu akan menimpa mereka jika tidak menerima Taurat. Dengan ketakutan luar biasa, mereka pun bersujud, dan sebagian ulama mengatakan hingga kini sujud orang Yahudi yang menundukkan salah satu pipinya berasal dari peristiwa itu. Setelah mereka menerima Taurat, banyak hukum yang berat di dalamnya, seperti hukum qisas, larangan bekerja di hari Sabtu, dan kewajiban yang sangat ketat. Semua itu sebagai bentuk hukuman, sekaligus ujian karena kedurhakaan mereka sebelumnya. Sebagian ulama menyebut bahwa Allah memberikan hukum yang keras agar mereka tidak kembali kepada kesesatan. Di antara ulama yang menjelaskan hal ini adalah Imam Fakhruddin Ar-Razi yang menulis bahwa syariat Taurat memiliki beban berat agar menjadi tameng bagi mereka dari hawa nafsu dan kecenderungan terhadap dunia. Namun, meskipun telah melalui peristiwa taubat berdarah itu, sejarah mencatat bahwa Bani Israel tetap berulang kali melanggar perjanjian. Mereka membunuh para nabi, memutarbalikan ayat Taurat, dan menggantinya sesuai hawa nafsu. Bahkan, di antara mereka ada yang berkata kepada Musa, "Kami tidak akan beriman kepadamu hingga kami melihat Allah dengan nyata." Maka, datanglah petir yang membinasakan mereka. Setelah itu, Allah menghidupkan mereka kembali sebagai tanda kekuasaannya. Semua ini menunjukkan bahwa hati mereka amat keras meski telah disucikan dengan ujian yang berat. Para ulama menyebut bahwa pertaubatan Bani Israel menjadi pelajaran besar bagi seluruh umat manusia. Ibnu Katsir berkata bahwa Allah menghendaki agar manusia mengetahui bahwa kesalahan dalam tauhid adalah dosa paling besar dan taubat darinya tidak akan diterima kecuali dengan kesungguhan yang luar biasa. Tidak ada dosa yang lebih besar dari menyekutukan Allah setelah menyaksikan tanda-tandanya. Sementara Al-Hasan Al-Basri berkata bahwa Allah menjadikan kisah ini sebagai cambuk bagi hati agar manusia tidak meremehkan maksiat setelah melihat karunia. Setiap peristiwa dalam kisah itu memperlihatkan keagungan Allah dan kehinaan manusia ketika berpaling dari kebenaran. Taurat turun bukan sekadar sebagai kitab hukum, tetapi juga sebagai saksi atas perjanjian yang disertai darah dan air mata. Musa menjadi perantara antara langit dan bumi, menyampaikan kalam Allah yang tak tertandingi. Bani Israel menyaksikan gunung bergetar, bumi mengguncang, dan malam menjadi gelap karena murka Allah, hingga mereka tunduk dalam ketakutan. Di balik turunnya Taurat, terdapat pelajaran mendalam bahwa wahyu bukan hanya untuk dibaca, tetapi untuk dipegang dengan hati yang tunduk. Ketika manusia menolak, maka Allah menundukkannya dengan ujian. Ketika mereka berpaling, Allah mengingatkan dengan azab. Tetapi jika mereka kembali, Allah adalah Maha Penerima Taubat lagi, Maha Penyayang. Begitulah kisah Bani Israel menjadi cermin bagi umat setelahnya, agar tidak mengulangi kesalahan yang sama, agar tidak menjadikan karunia sebagai alasan untuk lalai. Maka,
ketika kita membaca kisah Musa dan Taurat, hendaklah kita melihat bukan hanya pada hukum-hukum yang tertulis di lauh-lauh batu, tetapi pada makna di baliknya, pada perjanjian antara manusia dan penciptanya. Para ulama menegaskan bahwa setiap kali wahyu turun, ia datang bersama amanah yang berat, dan siapa yang mengkhianatinya akan merasakan akibat seperti yang dirasakan oleh Bani Israel. Taurat menjadi saksi bahwa ilmu tanpa ketaatan akan membawa kebinasaan, bahwa keimanan tanpa ketundukan hanyalah dusta, dan bahwa taubat sejati kadang menuntut pengorbanan yang besar. Di balik turunnya Taurat tersimpan kisah pertaubatan yang menakutkan, bukan untuk menakuti semata, tetapi agar manusia sadar bahwa rahmat Allah selalu diiringi keagungannya yang tidak boleh diremehkan. Setelah peristiwa besar yang mengguncangkan hati itu, kehidupan Bani Israel berubah menjadi lembaran baru yang penuh dengan ketundukan lahir, namun masih menyimpan sisa kegelapan batin. Musa alaihi salam tidak sekadar membawa Taurat sebagai kitab suci, tetapi juga sebagai peringatan yang hidup dari dosa yang hampir menelan seluruh umatnya. Mereka yang selamat dari peristiwa taubat berdarah itu memikul beban kenangan yang tak terlupakan, menyaksikan sendiri sahabat, kerabat, bahkan keluarga yang mereka cintai tewas di tangan mereka sendiri demi menebus kesalahan menyembah anak sapi. Para ulama menggambarkan bahwa sejak hari itu mereka hidup dengan rasa takut yang begitu mendalam kepada kemurkaan Allah. Namun di sisi lain, mereka juga memelihara luka yang menumbuhkan kebimbangan dan kemunafikan dalam hati sebagian dari mereka. Taurat yang turun dengan keagungan dan kilatan cahaya itu menjadi bukti bahwa Allah masih memberi kesempatan bagi kaum yang telah melampaui batas. Dalam pandangan sebagian mufasir, setiap hukum yang tertulis di dalamnya adalah jawaban atas penyimpangan yang mereka perbuat sebelumnya. Hukum tentang larangan syirik, keharusan mensucikan hari Sabtu, keharusan berlaku jujur, dan perintah menyembah hanya kepada Allah merupakan bentuk peringatan yang terus mengingatkan mereka agar tidak kembali tergelincir. Namun, hati manusia yang telah lama bergelimang kesalahan tidak mudah dibersihkan, dan itulah sebabnya mengapa perintah-perintah dalam Taurat terasa sangat berat bagi mereka. Dalam riwayat disebutkan, Musa memerintahkan mereka untuk membangun tempat ibadah sebagai simbol penyesalan dan ketaatan. Mereka melaksanakannya, namun tidak sedikit di antara mereka yang melakukannya dengan rasa malas, bukan karena cinta kepada Allah, tetapi karena takut akan azab. Imam Al-Qurtubi menulis bahwa di antara hikmah pertaubatan mereka adalah agar mereka mengerti bahwa ampunan tidak datang dengan kata-kata saja, melainkan dengan pengorbanan dan kesungguhan. Maka, siapa yang menyesal tanpa membenarkan dengan amal, taubatnya tidak diterima. Kehidupan mereka di Padang Tih yang berlangsung 40 tahun menjadi masa penyucian. Selama masa itu, Allah menurunkan manna dan salwa sebagai makanan dari langit. Tetapi mereka masih mengeluh dan berkata kepada Musa, "Kami tidak tahan dengan satu macam makanan saja." Padahal mereka sedang diberi karunia yang tidak pernah diberikan kepada umat sebelumnya. Disinilah para ulama melihat bahwa dosa lama yang dilakukan dengan penuh kesombongan meninggalkan bekas dalam jiwa. Bahkan setelah seseorang bertaubat, mereka masih membawa sifat keras kepala, masih menimbang perintah Tuhan dengan logika duniawi, dan masih memandang Musa sebagai pemimpin yang harus melayani kebutuhan mereka, bukan utusan yang membawa perintah langit. Meskipun begitu, Allah tetap menurunkan petunjuk, memerintahkan mereka untuk berperang menegakkan kebenaran. Namun mereka enggan dan berkata, "Pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah, kami duduk di sini saja." Dari sinilah terlihat bahwa ujian keimanan tidak berakhir dengan taubat, melainkan baru dimulai setelahnya. Sebagian mufasir menjelaskan bahwa inilah bentuk ujian setelah mereka menerima Taurat, yaitu apakah mereka sanggup menegakkan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, atau kembali kepada sifat pengecut dan cinta dunia.
Taurat turun membawa hukum yang memelihara keadilan, tetapi manusia yang memegangnya seringkali merusaknya dengan penafsiran yang menyeleweng. Para ulama menggambarkan bahwa sebagian pemuka Bani Israel mulai menulis ulang bagian dari Taurat sesuai kepentingan mereka. Mereka menukar hukum Allah dengan harga dunia yang rendah, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 79. Maka celakalah mereka yang menulis kitab dengan tangan mereka, lalu berkata, "Ini dari Allah untuk memperoleh keuntungan yang sedikit." Dengan demikian, dosa lama mereka muncul kembali dalam bentuk baru, bukan lagi menyembah patung, tetapi menyembah hawa nafsu dan kedudukan. Ketika Musa meninggalkan mereka, benih kesesatan itu tumbuh perlahan di kalangan generasi baru. Mereka mulai menanyakan hal-hal yang tidak perlu, menuntut penjelasan berlebihan dari setiap hukum, hingga menjerumuskan diri dalam kerumitan yang tidak diperintahkan. Allah menguji mereka dengan perintah menyembelih sapi betina dalam kisah yang diabadikan dalam Al-Baqarah. Namun mereka terus bertanya tentang warnanya, umurnya, dan sifatnya, hingga akhirnya mereka sendiri kesulitan menemukan sapi yang sesuai. Para ulama menafsirkan bahwa kisah itu menggambarkan kerasnya hati mereka, karena semakin banyak seseorang berdebat tentang perintah Allah, semakin jauh ia dari ketundukan yang sejati. Di balik pertaubatan mereka yang penuh darah, tersembunyi rahmat Allah yang tak terhingga. Allah tidak memusnahkan mereka seluruhnya, padahal kuasa untuk melakukannya sangat mudah. Hal itu menjadi tanda bahwa rahmat selalu mendahului murka. Imam Ibnul Jauzi menulis bahwa Allah menghendaki kisah Bani Israel ini menjadi cermin bagi umat setelah mereka, agar tidak ada yang merasa aman dari murkanya meski telah menyaksikan keajaiban. Bahkan, kaum yang telah berbicara dengan nabi mereka pun bisa tersesat jika hati mereka tidak bersih. Sebagian ulama lain menjelaskan bahwa hikmah di balik pertaubatan yang mengerikan itu adalah agar mereka memahami makna hidup yang sejati, bahwa kehidupan dunia bukanlah anugerah mutlak, melainkan ujian yang bisa berakhir kapan saja. Ketika mereka diperintahkan untuk membunuh diri mereka sendiri, itu bukan sekadar hukuman, tetapi pembersihan ruh dari kesombongan yang telah berakar. Dalam pandangan sufistik, sebagian ahli tafsir menilai bahwa pembunuhan itu melambangkan matinya ego, karena seseorang tidak bisa kembali kepada Allah sebelum menundukkan hawa nafsunya sepenuhnya. Setelah Musa wafat, warisan Taurat tetap dijaga oleh para ulama di antara mereka. Tetapi, lama-kelamaan hawa nafsu manusia kembali menguasai. Mereka mulai mempermainkan ayat-ayat, menutupi kebenaran, bahkan memperjualbelikan hukum untuk mendapatkan keuntungan dunia. Disinilah para nabi setelah Musa diutus untuk memperingatkan mereka, mulai dari Yusya bin Nun hingga Zakaria dan Yahya. Namun banyak di antara nabi-nabi itu dibunuh dengan keji. Para ulama mengatakan bahwa ini adalah bentuk lain dari pelanggaran perjanjian, bahwa mereka telah mengulang kembali dosa lama, bukan dengan menyembah anak sapi, tetapi dengan menolak wahyu yang dibawa oleh utusan Allah. Kisah ini menjadi pelajaran bagi umat Islam agar tidak terperosok ke dalam kesalahan yang sama. Al-Hasan Al-Basri berkata, "Siapa yang menunda-nunda taubat padahal Allah telah memperlihatkan tanda-tanda kuasanya, maka dia berada di jalan yang sama seperti Bani Israel. Mereka telah melihat laut terbelah, gunung berguncang, dan tangan Musa bercahaya, tetapi tetap menentang. Maka, siapa yang membaca kisah ini tanpa mengambil pelajaran, hatinya lebih keras dari batu." Di balik turunnya Taurat terdapat rahasia bahwa wahyu datang tidak hanya untuk mengatur perbuatan, tetapi untuk membentuk jiwa. Allah menurunkan hukum agar manusia mengenal kebesarannya, bukan sekadar menjalankan aturan tanpa makna. Bani Israel yang bertaubat dengan darah akhirnya belajar bahwa tidak ada keselamatan tanpa pengorbanan dan tidak ada keimanan tanpa ketaatan mutlak. Ketika mereka mencoba menawar hukum, mereka kehilangan keberkahan. Ketika mereka mengikuti hawa nafsu,
mereka kehilangan cahaya. Maka, kisah itu hidup sampai sekarang, bukan sebagai sejarah yang dingin, tetapi sebagai peringatan agar manusia tidak mengulangi kebiasaan mengganti perintah Allah dengan alasan duniawi. Taurat yang turun di Gunung Tur menjadi saksi bahwa manusia bisa jatuh sedalam-dalamnya setelah diangkat setinggi-tingginya. Namun di sisi lain, ia juga menjadi bukti bahwa rahmat Allah selalu terbuka bagi mereka yang benar-benar kembali, meski dengan cara yang paling menyakitkan. Peristiwa itu mengajarkan bahwa Allah tidak butuh penyembahan palsu, tidak butuh pengakuan lisan tanpa tindakan, karena taubat sejati selalu disertai kesungguhan. Musa dan kaumnya meninggalkan pelajaran yang kekal, bahwa dosa bisa dihapus, tetapi bekasnya di hati hanya bisa lenyap bila seseorang rela berkorban untuk kembali kepada Allah. Maka setiap kali manusia membaca kisah Bani Israel, hendaklah ia memandang dirinya sendiri di dalamnya, agar tidak menunggu hukuman datang, baru menyadari makna ketaatan. Karena sebagaimana mereka diselamatkan setelah tenggelam dalam dosa, demikian pula siapapun yang benar-benar kembali dengan hati yang ikhlas akan menemukan bahwa rahmat Allah lebih luas dari murkanya. Setelah lembaran sejarah itu terus bergulir, kisah pertaubatan Bani Israel menjadi peringatan yang tidak pernah padam. Di antara para ulama, banyak yang menafsirkan bahwa peristiwa di masa Nabi Musa itu merupakan gambaran tentang bagaimana Allah menguji manusia dengan nikmat sekaligus dengan azab. Mereka telah diselamatkan dari tirani Fir'aun, diberi petunjuk melalui mukjizat, namun ketika ujian datang dalam bentuk kesenangan, mereka tergelincir. Dari sinilah muncul pelajaran bahwa terkadang manusia lebih mudah tunduk dalam penderitaan, namun lalai dalam kemakmuran. Bani Israel menjadi contoh nyata bagaimana hati bisa berpaling hanya dalam waktu singkat setelah diselamatkan. Setelah pertaubatan mereka diterima, sebagian besar dari generasi yang melakukan dosa penyembahan anak sapi akhirnya meninggal di padang Tih. Hanya generasi baru yang tumbuh dalam penderitaan, tanpa mengenal Fir'aun dan kesesatan berhala, yang kemudian menjadi penerus membawa hukum Taurat ke tanah suci. Para ulama menggambarkan bahwa inilah bentuk pembersihan dari Allah. Ia tidak menurunkan azab secara total, tetapi memusnahkan generasi yang rusak dengan cara perlahan melalui waktu, kesengsaraan, dan kehausan panjang di padang pasir. Musa sendiri menyaksikan bagaimana generasi yang keras kepala itu satu demi satu meninggal tanpa melihat tanah yang dijanjikan. Taurat tetap dijaga, namun Musa tahu bahwa beban wahyu itu akan menjadi cobaan berat bagi keturunan mereka. Dalam riwayat disebutkan bahwa ia berdoa dengan linangan air mata agar umatnya tetap teguh. Ia memohon agar Allah tidak meninggalkan mereka tanpa petunjuk setelah kepergiannya. Allah menjawab dengan janji bahwa para nabi akan terus diutus di antara mereka sebagai penerus risalah, namun juga memperingatkan bahwa setiap kali mereka mengingkari, kutukan akan menimpa mereka. Imam Asy-Syaukani menulis bahwa doa Musa itu adalah pengakuan bahwa manusia tidak mungkin istiqomah tanpa bimbingan wahyu, dan bahwa kitab suci tanpa keimanan di hati hanyalah tulisan di batu yang kehilangan cahaya. Setelah Musa wafat, Bani Israel dipimpin oleh Yusha bin Nun. Mereka akhirnya menyeberangi sungai dan memasuki tanah yang dijanjikan. Namun, setelah beberapa waktu berlalu, kesenangan dunia kembali melunakkan hati mereka. Di antara mereka, ada yang mulai menganggap Taurat sekadar kitab warisan, bukan pedoman hidup. Sebagian ulama menuturkan bahwa sejak saat itu, tanda-tanda penyelewengan mulai muncul. Mereka menurunkan hukum sesuai kepentingan, mengubah makna ayat, bahkan menyembunyikan bagian yang tidak sesuai dengan keinginan penguasa. Kisah ini terus diingat oleh para ahli tafsir sebagai bentuk pengulangan sifat manusia yang cepat melupakan janji. Dalam pandangan Imam Al-Mawardi, Allah mengabadikan kisah itu dalam Al-Quran
agar umat Muhammad tidak meniru sifat keras kepala tersebut. Setiap kali Bani Israel mengingkari perintah Allah, mereka beralasan dengan dalih yang dibuat-buat. Ketika mereka disuruh berperang, mereka berkata, takut. Ketika diperintahkan beribadah, mereka menawar. Maka Allah biarkan mereka hidup dalam penderitaan, agar sadar bahwa ketaatan bukan sesuatu yang bisa dinegosiasikan. Ada satu makna mendalam yang diuraikan oleh ulama seperti Ar-Raghib Al-Asfahani, bahwa pertaubatan Bani Israel sebenarnya adalah cerminan dari perjalanan ruh manusia. Dosa mereka melambangkan syirik batin, yaitu ketergantungan pada dunia, sedangkan perintah untuk membunuh diri sendiri menunjukkan bahwa taubat sejati menuntut pemutusan segala keterikatan kepada selain Allah. Maka, meski kisah itu tampak mengerikan, hakikatnya adalah proses penyucian jiwa. Orang yang tidak rela memutuskan hawa nafsunya tidak akan pernah merasakan kebersihan hati sebagaimana mereka yang benar-benar menyesal di hadapan Tuhan. Dikisahkan dalam beberapa riwayat Israiliyat bahwa setelah taubat itu diterima, wajah-wajah mereka yang bertaubat bercahaya, sedangkan yang mati dalam kekufuran berubah menjadi hitam dan keras. Hal itu menggambarkan bahwa ampunan Allah bukan sekadar penghapusan dosa, tetapi juga pemberian nur ke dalam hati. Ulama sufi seperti Al-Qushairi menafsirkan bahwa cahaya itu adalah tanda diterimanya taubat sejati. Tidak semua dari mereka memperoleh cahaya tersebut, karena sebagian masih menyimpan keinginan dunia di balik rasa takut. Waktu terus berlalu, dan Bani Israel hidup di bawah naungan Taurat selama berabad-abad. Namun, setiap generasi baru selalu diuji dengan bentuk kesalahan yang berbeda. Ada masa di mana mereka memuliakan hukum Allah dengan sepenuh hati, tetapi ada pula masa ketika mereka memperolok ayat-ayat dengan alasan logika dan kepentingan politik. Allah mengutus nabi demi nabi untuk meluruskan mereka, di antaranya Ilyas, Ilyasa, Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, dan Isa. Setiap nabi membawa seruan yang sama, yaitu kembali kepada kemurnian Taurat dan menghapus penyelewengan yang telah bercokol di kalangan ulama mereka. Namun, sebagaimana sejarah mencatat, banyak dari mereka yang menolak, bahkan membunuh para utusan Allah tersebut. Para ulama tafsir menulis bahwa sejak awal, dosa Bani Israel bukan hanya penyembahan berhala, tetapi kebiasaan mempermainkan kebenaran. Ketika Taurat turun, mereka menganggapnya berat. Ketika rahmat datang, mereka menyalahgunakannya. Maka Allah menjadikan kisah mereka sebagai tanda bagi umat manusia, agar setiap kali membaca ayat tentang mereka, seseorang melihat cerminan dirinya. Apakah ia tunduk dengan ikhlas atau hanya patuh karena takut pada azab? Dalam kitab tafsir Al-Bagawi disebutkan bahwa setiap kali Bani Israel melanggar perintah Allah, bumi yang mereka pijak menjadi kering, hasil panen gagal, dan wabah menimpa mereka. Namun, setelah mereka kembali memegang Taurat, Allah menurunkan keberkahan dari langit. Ini menunjukkan bahwa hukum Allah bukan sekadar tulisan, tetapi kekuatan hidup yang membawa keberuntungan atau kehancuran tergantung pada sejauh mana manusia menghormatinya. Dari sudut pandang sejarah kenabian, kisah itu juga memperlihatkan bagaimana hubungan antara wahyu dan manusia adalah hubungan yang penuh ujian. Musa, sebagai nabi yang berbicara langsung dengan Allah, menanggung beban berat, bukan karena musuh dari luar, tetapi karena umatnya sendiri yang sering membangkang. Para ulama mengatakan bahwa ujian Musa jauh lebih berat dibanding para nabi lainnya karena ia memimpin kaum yang keras kepala dan banyak alasan. Bahkan setelah menyaksikan gunung terangkat di atas kepala mereka, sebagian dari mereka masih menyimpan keraguan. Kisah ini juga menjadi pelajaran bagi siapapun yang membawa kebenaran, bahwa menyampaikan wahyu selalu diiringi dengan penentangan, bahkan dari mereka yang sudah melihat kebenaran secara langsung. Musa tetap sabar dan berdoa, tidak pernah berhenti mengingatkan, meskipun kaumnya berulang kali mengecewakannya. Ketika ia wafat, sebagian ulama menuturkan bahwa bumi bergetar dan langit menangis karena kehilangan seorang nabi yang telah berbicara dengan Allah
dan bersabar terhadap umat yang paling keras kepala. Turunnya Taurat dan pertaubatan Bani Israel adalah dua sisi dari satu kenyataan besar. Yang satu adalah turunnya cahaya, yang lain adalah penghapusan kegelapan. Namun keduanya tidak akan pernah terpisah, sebab setiap kali wahyu turun, manusia diuji untuk membuktikan apakah ia layak menjadi pembawa cahaya atau justru penyebab padamnya. Kisah ini tidak berhenti di masa lampau, karena setiap hati manusia memuat cerminan kisah itu. Ada bagian dari diri yang menolak, ada pula bagian yang ingin tunduk. Dan hanya dengan keikhlasan yang sejati, seseorang dapat melewati ujian sebagaimana Musa melewati padang pasir bersama kaumnya. Begitulah kisah itu tetap hidup dalam tafsir, dalam renungan para ulama, dan dalam hati orang beriman. Bukan hanya sebagai sejarah bangsa, melainkan sebagai perjalanan ruh seluruh manusia. Sebab setiap kali seseorang menyembah dunia, ia tengah mengulangi kesalahan Bani Israel. Setiap kali seseorang menunda taubat padahal telah mendapat peringatan, ia menempuh jalan yang sama seperti mereka yang dahulu menyembah anak sapi. Maka, pertaubatan yang mengerikan itu bukan hanya cerita masa lalu, tetapi cermin abadi bahwa ampunan Allah selalu disertai keagungan, dan siapa yang lalai dari maknanya akan tenggelam dalam kesesatan yang sama, meski tanpa menyadarinya.